bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang dapat hadir pada kesempatan ini. Tujuan kita berkumpul adalah untuk membicarakan rencana program yang akan dilaksanakan di sekolah ini, yaitu program Science Club. Jadi program Science Club ini direncanakan karena berlatar belakang kegiatan KSN yang tiap tahun itu selalu ada. Nah, apa saja yang menjadi kendala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya pelaksanaan Science Club ini yang berlatar belakang KSN, sebenarnya sekolah kita itu sudah punya program sebelumnya. Hanya saja program itu tidak berkelanjutan. Kenapa tidak berkelanjutan? Setelah saya identifikasi dan mengamati, ketika terjadi penggantian pengurus atau pembina OSIS, maka program-program berikutnya itu tidak berlanjut. Saya contohkan, saat dilakukan KSN tingkat sekolah tahun 2022, itu memang dari tingkat sekolah itu kita sudah seleksi dan dilakukan di semester ganjil tahun ajaran berlangsung. Itu biasanya di bulan Desember. Nah, tapi tahun berikutnya program itu tidak berjalan. Sebetulnya itu sudah, kalau kita orang yang mengamati, kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, kenapa tidak berlanjut? Ya mungkin kurangnya kolaborasi, kurangnya koordinasi. Nah, jadi maunya ke depannya ya program kita yang sebelumnya sudah disampaikan ya kita lanjutkan, sehingga kita tidak punya lagi kesulitan berebut anak, satu bidang studi tertentu itu nggak punya anak. Maksudnya itu nggak punya anak untuk KSN ya, bukan anak. Artinya anak yang akan dibimbing di KSN itu yang tidak punya. Nah, jadi ketika program itu kita lanjutkan, ya akan berjalan. Baru selanjutnya masuk seleksi kabupaten, siapa yang lulus masuk seleksi provinsi dan berikutnya. Jadi memang program yang dimulai dari sekolah itu ya dilanjutkan lah. Jadi menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian ketika program itu berlanjut, maka kita tidak akan kesulitan. Dah, terima kasih. Itu saja. Berarti ada kebijakan dari sekolah, program itu berkelanjutan lah intinya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya KSN ini bagusnya itu jangan guru bidang studi aja yang jadi fasilitatornya. Sebagusnya kita datangkan orang dari universitas supaya anak-anak itu lebih paham lagi, karena soal yang dikeluarkan di KSN ini soalnya udah sama dengan soal-soal untuk universitas. Maka dari itu kita berharap supaya pembinanya hanya mencari anaknya saja,
tapi yang akan me- Ngajar. membimbing atau yang mengajarnya itu orang dari universitas supaya dia lebih memahami soal, karena soal ini soalnya yang sulit-sulit semua. Hanya itu saja pendapat dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendapatnya, dan ini akan kita catat dan kita diskusikan dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Kedepannya kita akan mengundang tenaga ahli dalam menyelesaikan soal-soal sulit di KSN. Kalau soal-soal dasar, pengetahuan dasar, guru mapel bisa membantunya ya Bu ya. Untuk fisika itu menurut saya program itu dari sekolah selama ini sudah ada dan sudah ada dibagi tugas masing-masing kepada guru. Yang kurangnya itu menurut saya mungkin kerjasama yang kurang dengan sesama guru yang dipilih untuk panitia atau pembimbing KSN-nya. Jadi bentuknya bagaimana cara mengajarkannya, membimbing anak, itu saya rasa kurang. Kemudian masalah waktu. Seringkali pengumuman KSN itu tiba-tiba. Sebulan lagi mau diadakan perlombaannya atau KSN-nya baru masuk nanti. Masuk nanti diberitakan kepada atau disampaikan kepada guru pembimbingnya. Selain jadwal pelajaran atau jadwal mengajar yang sangat padat, karena untuk saya sendiri, untuk guru bidang studi, untuk fisika itu aja kan satu. Jadi sudah sangat padat, tambah lagi membimbing anak. Terus terang waktunya sudah tidak bisa dibagi atau terlalu capek. Jadi waktunya yang kurang, kemudian niat dan keinginan atau minat dari anak itu, baik itu juga guru pembimbingnya masih kurang. Jadi perlu masih digerakkan bagaimana caranya supaya memang betul-betul membimbing anak atau anak itu meminatinya. Karena selama ini yang saya lihat kurangnya minat anak itu mungkin karena terlalu bebas atau terlalu buru-buru, atau dasar dari pendidikannya di SD atau di SMP mungkin kurang. Jadi kita di SMA ini memulai kembali dari nol, menjelaskannya, mulai dari nol semuanya. Jadi untuk menyukai salah satu KSN itu memang agak sulit. Paling salah satu atau yang mungkin mudah diambil itu yang dipilihnya. Menurut saya itu saja. Jadi untuk sekolah saya sendiri berharap untuk kepala sekolah dan juga pembina-pembina KSN-nya direncanakan atau disampaikan di awal-awal sebelumnya, atau diberikan waktu sekali seminggu di jam-jam tertentu untuk terus membina anak-anak tersebut. Jadi jangan selalu dipadatkan semua. Ada lagi jamnya nanti sore harus menunggu lagi mengajar itu. Karena kita semua kan punya tanggung jawab, bukan hanya di sekolah saja. Menurut itu saja. Oke, terima kasih Bu Tresna. Jadi sedikit saya tanggapi masalah waktu tadi. Kita kemarin sudah berbincang dengan BK. Kita mulai itu di awal pembelajaran. Tahun ajaran baru itu kita sudah sekolah harusnya sudah membentuk satu tim science club itu, gitu. Dan satu minggunya siapa saja yang akan hari apa memang dikhususkan untuk membimbing anak yang sudah bergabung di science club kita. Itu ya Bu Tresna. Nanti disampaikan dengan kepala sekolah bahwasannya kita perlu ada seperti coaching lah selama bimbingan sebelum kita tampil untuk berkompetisi di kabupaten. Keinginan-keinginan pembimbingnya rupanya perlu waktu, perlu koordinasi, perlu juga waktu tertentu
yang khusus untuk membimbing siswa sehingga bisa menghasilkan siswa-siswa yang tangguh untuk berkompetisi di tingkat kabupaten. Oke, terima kasih waktunya Ibu-Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu, para undangan yang hari ini hadir untuk mendengarkan program yang akan direncanakan pada pendidikan guru penggerak. Rencananya programnya adalah program ekskul yang bernama Science Club. Kenapa dipilih program Science Club? Dilatar belakangi dengan kita sering mengalami bahkan tiap tahun itu mengutus anak-anak kita untuk mengikuti program KSN. Nah, jadi di sini nanti diminta masukannya untuk program KSN ini sebagai pembina-pembina Science Club di 9 Mapel, apa yang mau disampaikan. Jadi di sini nanti akan hasil pertemuan kita ini akan disampaikan kepada pihak sekolah untuk keberhasilan program Sains menghantarkan anak kita kepada pemenang, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nanti nasional, dan meningkatkan juga akreditasi sekolah dengan pencapaian anak-anak di KSN. Itu pembukaan dari saya. Silakan ada yang ingin disampaikan tentang permasalahan di KSN yang sudah ini ya. Kalau dulu KSN saja, tapi kalau sekarang ini dibuat suatu program memang benar program yang memiliki ada hak murid, hak guru pembimbing, dan juga kebijakan dari sekolah. Oke, silakan. Saya sebagai salah satu guru pembimbing KSN, menurut saya kan Bu, lebih baiknya atau alangkah baiknya di sekolah itu awalnya diadakan olimpiade tingkat siswa dulu. Tingkat sekolah. Tingkat sekolah ya maksudnya ya. Jadi dari situ kan kita bisa melihat kompetensi anak ini di bidang mananya gitu kan. Nah, jadi dari hasil olimpiade itu kan kita sudah bisa menentukan anak ini bisa masuk di KSN mananya gitu kan. Nah, jadi tidak asal memilih atau gurunya tidak memilih tapi anak itu yang menentukannya sendiri gitu. Nah, harus ada program itunya dulu. Nah, olimpiade tingkat sekolah berarti kan Bu? Sekolah. Berarti merekrut anak-anak dengan bantuan guru BK mungkin ya untuk minat dan bakat. Kemudian minat dan bakat anak. Di dalam program Science Club itu akan kita adakan lomba. Tidak berdasarkan kelas gitu ya. Tapi memang murid. Per murid. Per murid ya. Kalau per kelas kan masih kita comot juga. Iya, masih kita comot. Tapi kalau per murid memang sudah dia keinginan dia mau masuk KSN mana gitu. Oke. Terima kasih. Ada lagi Bu Meli? Silakan. Hak suara. Tapi kan sudah pernah mengalami. Baiklah, ini pengalaman ya. Pengalaman saat mengajar atau memilih siswanya. Jadi kebetulan saya jurusan matematika. Jadi kalau jurusan matematika itu peminatnya itu sedikit. Ya, jadi kalau sebelumnya kita yang milih kan. Jadi sekarang kan hendaknya anak-anak itu yang milih. Jadi untuk kedepannya itu kita tumbuhkan motivasi untuk matematika gitu kan, untuk semua jenjangnya matematika, semua mata pelajaran.
Berarti Jadi, supaya supaya ini anak anak minat ke minatnya. matematika, apa yang Bu Meli rencanakan ini untuk ke depannya? Yang saya rencanakan ya pertama dia harus menyukai dulu. Nah, menyukai dulu matematika itu seperti apa. Jadi Misalnya apa? anak-anak Gimana itu, sukanya matematika ini gimana? iya, anak tuh harus suka sama kita dulu, Dengan sama gurunya. Nah, itu. Jadi nanti untuk apa yang guru-guru pembimbing ini kita perlu ada apa namanya ya coaching ya, kumpul dulu. Kira-kira nanti trik untuk dapatkan anak-anak mau matematika seperti apa yang menyenangkan gitu ya. Jadi tidak ada main tunjuk, gurunya tidak langsung ditunjuk, muridnya juga tidak langsung ditunjuk, tapi ada coachingnya ya. Oke, ada lagi Bu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Astri Pramita Dharma. Sama saya dengan Bu Meli, satu jurusan ya Bu. Untuk tambahan sedikit, memang iya kalau seandainya matematika tuh menurut anak-anak itu kan hal yang paling sulit ya Bu. Walaupun sudah disampaikan jangan pernah merasa sulit dengan matematika. Walaupun terkadang sesukai gurunya dulu, tapi anak itu menyampaikan pelajarannya nggak akan bisa juga walaupun disukai. Kadang memang terasa sulit kan gitu kan Bu. Jadi memang kalau untuk tambah yang jelasnya saya agak sesuai dengan Bu Ulan ya. Bagusnya kayak seperti cerdas cermat untuk di sekolah itu kan. Nah itu yang paling utama Bu. Karena disitulah akan timbul minat anak, bakat anak yang nantinya bisa kita bawa ke KSN kan gitu kan Bu. Karena berarti memang sudah keinginan dia, otomatis kan tidak bisa dia bermalas-malasan. Nah, jadi kalau cuman memang kita tunjuk-tunjuk saja, oh Bu Mel, ini untuk matematika ini yang pintar Bu. Walaupun dia bisa matematika, tapi dia meminati biologi. Tentu agak menyimpang jadinya kan Bu. Nah, walaupun dia suka juga matematika, tapi minatnya itu ke biologi. Tentu aturan saya yang mau biologi. Tapi karena itu jadi ada kecil hati. Mungkin itu juga yang bisa membuat dia kadang KSN itu memang harus yang namanya cerdas cermat itu yang paling utama rasa saya Bu. Karena saya dulu dari kecil waktu SD itu Bu memang sering melakukan yang namanya cerdas cermat itu Bu. Jadi untuk Olimpiade ini itu bisa kita ikuti gitu. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditambahkan? Ya, oke. Terima kasih ibu-ibu untuk para pembimbing KSN. Jadi nanti di sini ada juga satu bidang, tapi ada 2 guru bisa berkolaborasi. Bagaimana triknya untuk pembelajaran yang kita sampaikan itu menyenangkan. Kita tahu kalau soal-soal Olimpiade itu bukan lumayan lagi, memang sulit. Kita sendiri juga itu ya. Jadi kita juga nanti akan meminta kepada pihak sekolah bagaimana menjembatani yang kesulitan kita juga. Sebagai guru kita juga mengalami kesulitan untuk menghadapi soal-soal KSN, terutama kebumian, kemudian ya. Terus astronomi yang nggak ada TIK, kalau TIK memang ada ya kita tanyakan, tapi untuk kebumian sama astronomi ini kita tidak punya tenaga ahli yang benar-benar memumpuni masalah Olimpiade. Ini nanti kita sampaikan dengan pihak sekolah untuk mensukseskan program dari Science Club ini. Jadi terima kasih suara-suara hati ibu-ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Tumpu. Oke, terima kasih waktunya. Kita ada bincang-bincang sedikit masalah program Science Club yang akan diselenggarakan di sekolah kita. Jadi saya memilih untuk merencanakan program Science Club di sekolah kita mengingat dan menimbang permasalahan tiap tahunnya murid-murid kita dalam menghadapi seleksi KSN tingkat kabupaten dan maupun sampai
ke tingkat provinsi harapannya. Jadi pada kesempatan ini ingin diberi masukan bagaimana kalau murid-murid kita itu dalam memilih program Science Club dengan 9 mapel, ada matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian TIK, astronomi, kebumian, geografi, dan apalagi yang belum terakhir, geografi. Oke. Nah, jadi harapannya memang bagaimana anak-anak mampu memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi di sini perlu bantuan dari guru BK, Bu Dian sebagai guru BK untuk membantu murid-murid keinginannya kemana. Gitu. Jadi apa rencananya Bu Dian untuk menyukseskan program Science Club ini? Oke, berkaca dari yang sudah-sudah ya Bu. Memang sebenarnya keluhan anak banyak ketika menghadapi Olimpiade, baik itu di tingkat kabupaten, karena kan kita biasanya langsung di tingkat kabupaten, tidak melalui tingkat sekolah. Mereka itu selalu berkata bahwa, Bu, saya sebenarnya mau ke sini, tapi tiba-tiba saya dicomot ke yang ini, gitu. Dengan ada dalam tanda kutip mungkin ada berupa kalimat-kalimat yang membuat mereka menjadi terpaksa ke situ, gitu ya. Dan mereka tidak bisa menolak itu, Bu, gitu. Nah, untuk program Bu Tumpu ini yang Science Club ini, gitu ya, saya dari BK sebenarnya juga sangat-sangat mendukung. Karena apa? Di situ tentu masalah minat, bakat anak itu bisa tersalurkan ketika memang kita punya wadah-wadah tersendiri. Mungkin kalau dari BK itu seperti biasa, kalau bisa mungkin nanti kita adakan dulu seleksi di tiap-tiap kelas mungkin, maksudnya seleksinya bukan yang berat-berat, kita tanya aja dulu, mungkin dari guru-guru mata pelajaran lah kita lihat dari nilainya dulu. Bagaimana kesukaan mereka terhadap atau atensi mereka ketika mengikuti pelajaran yang berkaitan dengan tadi yang 9 mata pelajaran KSN itu. Jadi dari situ nanti kita bisa ambil anak-anaknya nih yang memang kelihatannya punya bakat atau misalkan punya nilai tinggi lah di bagian 9 mapel itu. Lalu yang kedua bisa kita lakukan nanti tes minat bakat. Ya, yang bisa nanti paling tidak mengelompokkan mereka tuh lebih memilih ke yang entah biologi, entah kimianya, entah apa gitu kan. Jadi bisa ke situ. Mungkin kalau semisalnya nanti pihak ibu misalkan berbicara kepada pihak sekolah, mungkin bisa juga ketika kelas meeting, kan biasanya ini olahraga aja yang kita lakukan ya Bu pertandingannya. Bisa nggak misalkan diselipkan nih gitu, misalkan kita buat olimpiade mini misalkan. Jadi antar kelas kita buat nih olimpiade 9 mata pelajaran. Kalau memang tidak bisa misalkan menggunakan kayak HP atau menggunakan di labor komputer, kita kan bisa menggunakan pena kertas gitu ya. Jadi dari situ kan nanti akan muncul bakat-bakat atau kemampuan-kemampuan anak itu. Nah, dari situlah baru nanti bisa anak itu kita salurkan kembali ke klub-klub tertentu yang memang dipegang oleh guru yang sudah ditunjuk. Cuman bisa nggak Bu misalkan gitu ya, ini juga ada keluhan nih, selain BK kan untuk siswa ini ada juga dari guru. Mereka rasanya tidak mampu untuk mengampu itu. Contoh misalkan ya, disuruh mengampu astronomi, padahal bidang mereka bukan ke situ. Sebenarnya kita sebagai guru dituntut untuk seperti apa ya? Jadi serba bisa. Sebenarnya bisa, kita mungkin bisa untuk oh ya ini megang astronomi misalkan, tapi mungkin bisa diakomodir dari pihak sekolah guru yang bersangkutan itu di ini dulu di apa ya namanya? Dibimbing khusus. Iya, maksudnya diberikan entah dia penguatan entah dia dibelikan buku-buku yang menunjang tentang itu gitu, lalu terus dia disuruh ikut secara online, secara online-nya gitu. Jadi paling tidak ketika dia memberikan materi kepada anak KSN-nya gitu, itu nggak canggung gitu loh. Itu nggak anak-anak tuh jadi gini, Bu, kami bacanya di internet. Anak-anak kan sekarang udah lebih melek internet sebenarnya daripada kita gurunya. Bu, saya baca di internet kayak gini-gini Bu, tapi ketika waktu itu ibu itu menyampaikan kayak gini, beda Bu katanya gitu kan. Jadi bingung kami gitu. Nah, ketika pas sudah waktu hari H mereka melaksanakan olimpiade, pulang dari situ mereka laporan lagi nih si anaknya.
Bu beda Bu sama yang diajarin itu Bu, yang itu lebih ke apa ya namanya ya, lebih umum. Kalau yang kami hadapin ini memang lebih spesifik, astronominya bener-bener gitu. Jadi kami bingung dan segala macamnya gitu. Nah, di situ mungkin bisa kan gitu, artinya tidak hanya muridnya yang diakomodir gitu, tidak hanya muridnya yang difasilitasi, tapi dari gurunya dulu yang harus dilakukan gitu. Jadi sama-sama nanti antara guru dengan murid juga punya minat yang sama terhadap bidang yang akan mereka pelajari. Jadi kalau kita kan di sekolah kita ini untuk kebumian sama astronomi itu kan kita tidak dapat apa ya, tidak ada guru yang mumpuni gitu. Jadi ini perlu ada diakomodasi untuk penguatan guru-guru KSN. Iya. Nah, jadi bisa nanti diusulkan oleh pihak sekolah ke dinasnya begitu ya. Jadi untuk program Science Club ini kita dulu bukan program Science Club, tapi secara mandiri gurunya ini untuk pemilihan minat bakat anak untuk mencapai dia sukanya di mana pada program Science Club. Kalau pada kelas meeting mungkin sudah berapa bulan berlalu. Apakah ada gagasan untuk di awal-awal semester ini? Jadi kita pas waktu Desember itu kelas meeting kita sudah dapat anaknya dengan memperkuat hasil, kita nengok hasilnya selama 1 semester itu gitu. Gimana kalau menurut dia? Ya mungkin bisa dilihat dari itunya dulu Bu, yang dari anak-anak yang maksudnya dari guru mata pelajarannya gitu ya, kemampuan anak itu bagaimana dari segi nilainya, atensinya terhadap minat terhadap mata pelajaran tersebut gitu. Mungkin bisa dari situ. Terus yang kedua yang tadi yang dengan kita tes minat bakat itu kan. Tes minat bakat berarti dilakukan di awal pembelajaran. Iya, di awal pembelajaran. Jadi kita sudah punya data-data anak yang minat di ini ya. Misalkan tahun ini di biologi berapa orang nih di kelas 10 1 misalkan, terus yang apa kimia berapa orang gini. Jadi nanti kan kita pantau progresnya. Selama 1 semester nanti bagaimana dia gitu. Tentu kalau umpamanya guru-guru kan ada nanti entah ulangan hariannya atau tugas-tugas hariannya kan bisa dari situ mungkin bisa dipantau. Bagaimana mereka, kadang gini kan Bu, anak itu sebenarnya misalkan gitu ya, kalau kita berkaca dari yang kelas 10 misalkan. Ketika waktu SMA tuh kadang ngeluh gini, Bu, saya dulu suka sama ini, sama mapel ini. Waktu SMP saya bisa. Tapi ketika di SMA saya nggak bisa Bu gitu. Kenapa gitu? Nggak ngerti. Kadang, mohon maaf, kadang dibilang faktor dari gurunya yang kurang bisa memberi apa ya, menyalurkan atau gimana itu ya? Iya mendekati mungkin ya maksudnya ya. Kalau mungkin di SMP mungkin gurunya itu mungkin kalau nggak bisa Bu saya nggak ngerti, didekati mungkin. Jadi secara pribadi ya di mejanya gitu. Artinya dia tidak menjelaskan di depan secara personal. Karena gaya belajar anak kan beda-beda Bu. Ada yang memang dia pengen suasana tuh agak sepi gitu, nggak dijelaskan di depan. Tentu kan kawan-kawannya mungkin ribut. Tapi kalau dia secara personal didatengin ke mejanya, mana nih yang apa? Dia jadi lebih mengerti. Jadi oh ini Bu yang bagian ini saya nggak ngerti saya. Nah itu juga semacam PR buat saya Bu untuk ini sebenarnya anak punya bakat, punya minat dia dari SD sampai SMP. Bahkan ada Bu 2 tahun yang lalu anak itu di SMP pernah ikut olimpiade di salah satu mapel tertentu. Ketika di SMA dia masuk ke jurusan yang memang dia sukai gitu ya. Berharap bahwa dia lebih bisa memperdalam mapel yang memang kemarin di olimpiade kan. Tapi ketika di kenyataannya gitu ya. Nah, itulah yang dia katakan bahwa kok saya mentok ya Bu, nilai saya malah cuman 2 poin di atas KKM Bu, katanya kayak gitu. Padahal saya waktu SMP bisa. Nah ini di mana keluhannya? Nggak ngerti, saya nggak ngerti Bu gitu. Nggak tahu di mana salahnya. Saya sudah coba cari Bu di YouTube. Ketika saya cari coba di YouTube, saya orek-orek lagi di rumah, saya bisa. Tapi ketika masuk ke kelas, ketika saya mau menyalurkan atau mengerjakan segala macamnya di kelas, itu kayak blank gitu. Nah, itu tuh yang saya masih tertahan.
gimana caranya untuk supaya anak ini gitu ya tetap tersalurkan bakat dan minatnya, tidak terkendala pada hanya faktor guru yang menjelaskan di depan. Mungkin dengan adanya Science Club ini, siapa tahu mungkin kan guru mata pelajarannya bisa jadi berbeda dengan pengampu di Science Clubnya. Siapa tahu nanti gitu, ketika dia disalurkan ke Science Clubnya gitu, walaupun mungkin nilai dia rendah, tapi dia minat ke situ, dia punya bakat ke situ. Tapi ketika bertemu dengan guru yang lain yang bisa mengayomi, siapa tahu nanti dia muncul lagi, meningkat lagi gitu. Jadi di situ juga nanti bisa mungkin apa saya atau ibu ya selaku ketuanya KSN atau mungkin guru-guru KSN itu untuk mungkin semacam memberikan seperti kayak angket ya Bu ya, maksudnya kayak gini, kamu suka nggak mata pelajaran ini gitu. Terus kalau misalkan suka, di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, di mana kekurangannya gitu. Nanti di situ juga misalkan anak tuh suruh jujur aja, misalkan saya sebenarnya suka, tapi saya terkendala di tidak mengerti waktu gurunya mengajar. Nah, itu kan bisa nanti digali lagi, lebih dalam lagi bagaimana, atau mungkin nanti bisa kita sama-sama melakukan wawancara juga sama anak yang bersangkutan. Jangan sampai nanti anak sudah punya minat di bidang itu, bakatnya atau kemampuannya sebenarnya ada, kita tinggal mengasah lagi kan gitu kan Bu. Tiba-tiba hanya gara-gara satu perkara aja anak ini jadi ya gitu. Sayang kan sebenarnya anak-anak ini punya kemampuan, cuman wadahnya nggak ada Bu. Anak-anak kita itu sebenarnya ada mereka kemampuan. Contoh gini, anak-anak ini lebih banyak ikut olimpiade online. Yang kelas 12 sekarang ini Bu ya, yang ketika kemarin mendaftar SNBP. Bu, saya mau daftar melalui jalur prestasi Bu, mana sertifikatnya? Mereka bawa. Ini loh Bu, ditunjukkan sama saya. Ada yang ikut olimpiade yang khusus kedokteran, ada ikut olimpiade yang memang khusus misalkan matematika atau biologi. Jadi mereka ini lebih, udahlah saya ikut ke situ aja Bu, gitu. Karena toh mereka menang atau enggaknya itu ya hanya Ada mereka yang apresiasi. tahu, apresiasinya dari situ. Kami pun Bu hanya cuman sebagai peserta, misalkan di situ sudah selamat, Anda ini berjuang lebih apalagi supaya nanti bisa masuk entah 10 besarnya. Kayak gitu ada tuh Bu kalimatnya. Jadi mereka merasa lebih diapresiasi, lebih dihargain di situ daripada ketika di sekolah mereka sebenarnya mau ikut tapi karena kalah saing dengan yang dicomot-comot, jadi mereka ngerasa, ya udah untuk apa aku membuktikan diri. Berarti nanti kita dari awal pembelajaran kita sudah meluncurkan angket-angket untuk merangkul anak-anak kita untuk bisa mengikuti program Science Club. Nah, kemudian ini juga ya Bu ya, di pertama masuk siswa itu apa namanya? PLS. Iya, PLS. Ini bisa dikenalkan program-program sekolah apa ini yang kita punya, gitu kan? Bisa kita sisipkan di situ. Jadi co-kurikulernya dapat, intrakurikulernya dapat, bahkan ekstrakurikulernya juga dapat. Gitu. Bisa nanti mungkin akan lebih mengena nanti gini Bu. Ibu bisa nggak misalkan mencari anak-anak yang memang sudah pernah ikut olimpiade misalkan nih yang di KSN gitu ya. Jadi nanti pada waktu MPLS mungkin pas di bagian saya di BK kan ada nih masuk gitu. Pas membahas tentang itu nanti saya masukkan nih anak-anak ini. Jadi cerita pengalaman. Iya, pengalaman karena kalau umpamanya kita nih yang udah dewasa ini bercerita kepada mereka, tentu mereka nanti akan ibu nih gitu yang ngomong. Tapi kalau umpamanya anaknya yang ngomong atau misalkan kawannya yang ngomong langsung gitu ya, mereka kan oh iya kakak itu ini, oh iya ya gitu. Jadi mereka juga bisa bertanya kepada si kakak itu untuk lebih saya maunya ini. Kakak kalau kakak dulu seperti apa? Saya takutnya kayak gini Kak, kakak kemarin kayak mana gitu. Jadi bisa seperti kayak curah pendapat gitu. Kalau seperti itu saya rasa lebih mengena nanti Bu gitu. Bisa aja. Nanti saya koordinasi juga sama Bapak kesiswaan ya. Jadi ada waktunya mungkin agak diperpanjang untuk kami jam BK. Biasanya kan mungkin ada 1 jam sampai 1,5, mungkin kita bisa minta 2 jam khusus. Jadi nanti 1 jam masuknya di BK, nah yang 1 jam lagi nih nanti masuk nih anak-anak apa, entah nanti yang bagian OSIS-nya memperkenalkan organisasinya juga gabung di situ nanti sama anak-anak yang
program-program Iya, ekskul ekskul lainnya. lainnya bukan cuma KSN aja, tapi mungkin karena sekarang kita berhadapan, Ibu kebetulan juga di bagian KSN-nya, nanti Ibu bisa cari anak-anak yang memang pernah gitu. Contoh seperti kayak kemarin kayak Namian kan yang udah sampai Iya, ke apa, nah sampai ke itu Surabaya. ya itu tolong dimunculkan juga salah satunya gitu. Walaupun dia besok berarti kelas 12 ya besok dia ya, Iya, itu kan bisa masih aja, bisa. masih bisa dia Kemudian gitu. tahun kemarin kita biologi sama kimia sudah sampai di provinsi dan diinapkan, jadi bisa bercerita tentang ini ya pengalamannya. Oke, terima kasih Bu Dian telah memberikan motivasi dan harapan, rencana juga ke depannya tentang program KSN yang bisa menyuarakan dan memberikan pilihan kepada murid sehingga murid merasa memiliki bahwasanya program tersebut adalah program yang berdampak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini khusus untuk 10.3 sebagai perwakilan dari suara-suara teman kalian mewakili bahwasanya ada program yang akan diluncurkan. Bagaimana pendapat kalian tentang program yang akan Ibu sampaikan nanti? Jadi Ibu meminta suara kalian untuk memberikan tanggapan tentang program atau menciptakan suatu program yang berdampak positif pada murid. Nah, program tersebut adalah Science Club. Apa itu Science Club? Science Club adalah kumpulan mata pelajaran 9 mapel. Apa saja itu? Matematika, fisika, biologi, kimia, TIK, geografi, ekonomi, astronomi, kebumian. Jadi ada 9. Nah, jadi nanti kalian mau memilih yang mana? Nah, untuk memilih yang mana nanti Ibu dibantu dengan guru BK kalian, Bu Dian. Kalian sukanya yang mana? Nah, sekarang yang Ibu tanya, udah tahu yang Science Club ya? Rencana yang mau dibuat. Program Science Club. Nah, sekarang Ibu minta suaranya dari kalian. Kemarin pada waktu pemilihan bidang Olimpiade atau KSN, apakah dari hati kalian? Coba siapa yang mau angkat tangan? Memang bersuara dan nanti akan disampaikan kepada pihak sekolah bahwasannya program-program itu memang yang berdampak positif buat kalian, sehingga kalau kalian sudah merasa senang, sudah didengar apa keinginannya, sehingga ada rasa memiliki program tersebut, sehingga kalian benar-benar belajarnya. Oke? Yang anak-anak yang ikut kemarin Olimpiade gimana? Biologi kemarin ya. Oke, selain itu siapa? VB ya? VB. Kemarin ikut apa VB? Astronomi jadinya. Sebelumnya apakah memang astronomi? Nah, coba ceritakan sama Ibu. Ya berarti kemarin VB pilih apa? Terus oke, berarti kalau ada kesempatan di tempat lain silakan. Nah, apa itu? Oke, jadi astronomi mempelajari apa itu? Luar angkasa, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya. Oke, kalau Kanaya mau jadi dokter, makanya pilih KSN biologi. Oke, Fajar Dio, gimana kesannya mengikuti KSN? Pertamanya sih Bu, sebenarnya cuma teman ikut belajar, tapi dalam
kelamaan jadi kayak pengen kan kita tuh tahu gimana ini jadi kalau kita belajar jadi kayak yang kita tahu itu kita jadi pengen mengetahui lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Oke. Jadi harapannya apa nih dengan ada program baru sesuai dengan keinginan kalian? Program baru namanya Science Club. Apa usulan kalian? Atau bagaimana cara pemilihannya? Ya. Oke. Gimana tanggapannya? Nah, Zahwa? Program Science Club. Science Club. Menurut Zahwa nih ya Bu, Ya. kalau misalnya ada siswa yang benar-benar udah kepilih untuk ikut KSN di bidangnya, itu dikasih keringanan atau kompensasi dari guru mata lain gitu Bu, biar fokus ke satu bidang yang ingin dilombakan gitu lah. Oh, Masya Allah. Ya, nanti bisa disampaikan. Ada dispensasi bahwasanya kita mau lomba. Jadi kita punya waktu khusus untuk mengikuti, mendalami materi KSN. Sehingga kita bisa memenangkan nanti di tingkat kabupaten apapun tingkat provinsi, ya kan? Ini kita sudah difokuskan untuk KSN. Nanti tugasnya banyak, nggak ada bedanya. Ya, itu suara kalian. Nah, di sini apalagi suara-suara apa yang kalian inginkan? Offline. Berarti guru langsung membimbing. Oke. Berapa lama yang dibutuhkan waktu bimbingan guru? 2 jam. Tiap hari, seminggu, sebulan? 2 jam per hari. 2 kali seminggu. Offline 2 kali seminggu. 4 jam seminggu. Nah, kalau efektifnya ini, kan kita tahu kalau Olimpiade itu di bulan Maret atau di bulan 2 KSN. Nah, kalau kalian tahun depan ada kesempatan lagi di kelas 11, kira-kira mau belajarnya dimulai bulan berapa? Gimana? Dari semester awal Oke. Berarti kalau kelas 11 berarti bulan Juli. Bulan Juli sudah mulai belajar bimbingan secara misalkan kayak kemarin bulan 2 tanggal 15 ya waktu ibu keluarkan kan hasilnya. Kami tuh Bu, jadi kan waktunya paling sebulan setengah waktu itu sebelum hari kayak ngeburu kali gitu Bu. Sementara ada tugas lain Bu, banyak tugas masih tugas kelompok, presentasi kan perlu dilengkapi juga Bu. Oke. Anak SD itu Bu belajar kalau boleh nggak pulang dari sekolah difasilitasi lagi Bu kan untuk panduan-panduannya. Oke. Berarti ada tambahannya ya. Ada panduan-panduan buku penunjang untuk KSN. Karena kan kami ini Bu bawa nama sekolah gitu kan, bawa pribadi. Jadi butuhlah Bu bantuan dari sekolah. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan apa ya VB? Oke. Jangan langsung dipilih gitu Bu. Makanya kayak ibu kemarin buat seleksi Bu. Oke, jadi kalau milih jangan main tunjuk. Biar motivasinya Langsung ikut ya. Kamu belum ada KSN kan? Oke, jangan lupa ya ikut ibu. Gitu, enggak ya. Jadi ada pemilihan memang nanti dibantu dengan guru BK. Ya, akan dibantu. Kalau saya sebenarnya Bu, saya dalam diam itu saya suka biologi karena saya suka dengan makhluk-makhluk hidup. Saya mau kedokteran juga, tapi saya tidak ditawari. Saya tidak tahu mau kemana. Ya kan? Seperti itu. Oke. Jadi nanti semua masukan yang kalian berikan, Ibu sampaikan kepada BK untuk membantu menentukan minat dan bakat kalian. Kemudian
Ibu akan berdiskusi dengan kepala sekolah apa-apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Oke? Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk. Assalamualaikum Bu Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Sehat. Oh, Sehingga sampai ke sini. Iya, maaf ya tadi agak lama menunggu kan. Oke, tak apa-apa. Jadi tujuan kehadiran saya ke sini ingin bincang-bincang ringan masalah program Science Club yang ada di sekolah Bu Afni. Boleh tahu bagaimana prosesnya terjadinya Science Club? Oh, begitu ya. Oke, terima kasih Ibu Tungku mengenai bagaimana prosesnya tadi ya. Iya. Tapi ini izin dulu nih kalau kami ya seperti yang adanya lah gitu kan. Prosesnya tentu kita memulainya dari tahap awal, yaitu mulai kita dari mencari siswa dulu. Bagaimana ini siswa yang kita belajar waktu pagi, pas ngajar kan kita tahu itu nanti, oh ini bisa ini, nah gitu kan. Kemudian kita komunikasikan dengan anak-anak yang ini, kalau dari awal dulu kita cuman kita berdua aja dulu dengan murid. Nah, oh nanti kalau misalnya ada apa mau ikut pembinaan gitu kan, masuk dalam Science Club atau pembinaan pelajaran fisika, kimia yang ada nanti ajang prestasinya nanti lomba-lomba kan. Nah, jadi anak-anak itu kalau kita tengok yang ada kemauannya dan kemampuannya juga di segi akademik pelajarannya bagus, kita ajak, kita bawa. Nah, dan kita komunikasikan nanti dengan kepala sekolah bahwasanya kita akan melakukan pembinaan gitu kan. Nah, jadi setelah ada ACC dari kepala sekolah kita juga sama guru-guru lain, sama rekan guru lain yang sefrekuensi, kemudian mata pelajaran lain misalnya kayak kimia, eksak yang lain gitu. Nah, jadi kita mau sama-sama nanti membina atau memfasilitasi anak ini dalam waktu sekarang namanya memfasilitasi ya, memfasilitasi murid-murid
supaya mereka bisa terbentuk kepribadiannya nanti misalnya bernalar kritis lewat pembinaan akademik tadi dan bisa mengukir prestasi. Oke, saya sudah mendengar ini Bu Afni. Kalau sekolah Ibu sudah memenangkan lomba Olimpiade di tingkat kabupaten, universitas. Boleh cerita nih biar ada pengalaman buat kami dari sekolah. Gitu ya, oke Bu. Jadi sedikit berbagi aja nih ya Bu ya. Tadi tahu awalnya kan susah tuh, memang susah banyak. Paling itu dapat anaknya nanti 4 orang. 4 orang nanti kalau misalnya kita ada ajang mau keluar, ada undangan Olimpiade, kita seleksi lagi. Nanti kita bawa 2 orang. Habis itu tahun-tahun lalu mulai kami merintisnya 2006 ini Bu. Lama merintisnya. Jadi alhamdulillah kepala sekolah menyokong. Nanti kalau kami misalnya pergi Olimpiade nanti diantar. Jadi anak-anak pun semangat gitu kan. Jadi alhamdulillah waktu itu nampak apanya hasilnya karena kita udah pembinaan kan. Jadi orang ini di kabupaten alhamdulillah itu bisa dapat juara 1, juara 2 gitu kan. Nanti dari tingkat provinsi kan carinya lewat kabupaten tuh. Jadi lewat tingkat kabupaten inilah nanti yang juara 1, juara 2-nya itu dibawa ke provinsi. Kalaupun universitas ini kita juga pergi lewat undangan universitas. Kalau misalnya ada undangan kita rekrut lagi nih kita seleksi lagi yang dibina tadi. Jadi yang dibina tadi kita seleksi, kalau misalnya banyak cabang di sana, kita bawa sesuai dengan cabang yang ada. Ya alhamdulillah juga nih kolaborasi sama guru lain pembinaannya. Pada pertanyaan mengenai pembinaannya nanti? Iya, silakan. Jadi kalau untuk pembinaannya ceritanya begini. Kita kan dari 2006 tuh sendiri aja dulu. Nanti baru lama-lama nanti guru-guru lain ikut terpengaruh, mau kita ajak kolaborasi. Jadi nanti kita ceng-ceng misalnya sekali dia seminggu tuh sekali kita tukar-tukar gurunya. Tapi kalau misalnya saya nggak sempat ya kita lagi. Ada yang standby-nya, pokoknya yang bertanggung jawabnya ada. Gitu kan. Habis itu nanti kita bilang juga ke anak kadang-kadang di sekolah kan sibuk. Nanti kalau yang mau dia seleksi alam biasanya tuh Bu. Kalau memang yang niatnya kuat tuh nampak dia di kemauannya. Nanti kalau kita cuma akademisnya bagus, kemauannya kurang, nggak jadi juga ya kan. Tuh. Nanti kalau ada waktu kita ke rumah ibu lah ya. Nanti yuk hubungi dulu ibu ada waktu enggak. Alhamdulillah yang udah sampai ke provinsi itu anaknya, waktu itu saya lagi hamil itu, saya kan jarang bisa ke sekolah. Datang ke rumah. Datang ke rumah 3 kali seminggu, prepet lah judulnya. Jadi ada seleksi kabupaten, dia waktu itu kelas 1 masih. Yang kelas 2-nya itu gugur, ada yang naik. Kan? Habis itu nanti dia lagi dibina di provinsi. Kan kalau udah lulus kabupaten kan dibina di provinsi sama orang provinsi kan. Jadi dibina oleh provinsi, ya maklumlah di provinsi saingannya berat-berat. Waktu itu dia kelas 1, dia dapat ranking 5 waktu itu. Yang diambil kan 1, 2, 3 yang di hotel itu kan. Tapi alhamdulillah lah sekolah kita di desa bisa masuk juga 5 besar di kota, tingkat provinsi kan. Jadi tahunnya berlanjut, anak itu juga tadi lagi di universitas, dia kelas 2 ada pula undangan dari universitas bersama teman-temannya yang lain 3 orang itu karya ilmiah. Ke rumah juga itu konsultasinya sama Pak Nasir juga ditolong waktu itu. Dibuat kayak kita bikin skripsi, kayak ilmiahnya sulit pula mengenai pemanfaatan azas Bernoulli di pelajaran fisikanya ya. Sehingga nanti dia akan membuat suatu alat yang alatnya tadi bisa menghemat energi yaitu bensin pada kendaraan bermotor. Misalnya terhabis nanti 5 liter, jadi dia cuma habisnya 2,5 liter gitu. Jadi alhamdulillah dapat juara 2 di provinsi waktu itu. Provinsi ya. Terus dia menurunkan apa juga ke adik-adiknya.
Ada juga ajang yang sudah cermat atau yang kan banyak cabang itu. Iya. Nah, waktu itu sampai alhamdulillah ke final bertemu dengan setara lah judulnya kita ini dengan SMA Plus, SMA 1, SMA Dharma Yuda. Iya. Ibaratnya ada senang dah hati anak-anak ini. Berarti kita bisa juga nih nggak masuk Setara, kota, ya. masuk juga ke final sama sekolah yang udah besar di kota gitu, cuman 2. Alhamdulillah dapat juga waktu itu harapan 1, terus mengenai yang fisika musikalisasi dapat juara 3. Oh, hebat sekali ya. Senang saya dengarkan. Ya. Jadi bisa lah menularkan pengetahuan dan strategi-strategi yang Ibu lakukan. Bisa kami mencontohnya ya Bu Iya, ya. tapi ini yang tak kalahnya semakin tahun ke tahun kita tentu merefleksi dan evaluasi nih. Iya. Kalau kita aja di sekolah sebagai sumber ilmunya nggak bisa. Berapalah kemampuan kita, ya kan? Jadi apa yang dilakukan? Jadi ada yang dilakukan Bu ya, yaitu anak-anak kita suruh juga apa sendiri, mencari informasi sumber sendiri. Nah, mungkin dari kita dapat dia entah 40%, tambah dari dia 60%. Ada pula kita kolaborasi dengan sekolah lain. Itu sekolah Pak Aliful Laila dulu SMA 1 Satu Rambah. Nah, jadi kita kan kontak-kontak juga sama guru MGMP. Jadi ibu mau gabung sekolah kami, tapi dia ini programnya sekolah Bapak itu yang bikin, karena Pak Ali sangat mengapa memotivasi anak dalam akademis. Jadi kami ikut ke sana, cuman bayar ongkos transport kami saja. Sampai di sana kita udah Bu nggak usah aja bayar. Sebenarnya kan per anak harus bayar. Nah ini langsung kita dilatih oleh tim Olimpiade Nasional waktu itu. Nah, pakai lewat Infokus, tapi memang medianya online, tapi tentu cara mengajarnya beda dengan kita. Nah, alhamdulillah itu memang melejit apa anak setelah itu, karena kan sumbernya berbeda dari kita kan. Mungkin orang itu entah S2, entah S3, udah ada tim ahlinya kan. Tim ahli untuk Olimpiade. Olimpiade memang hasil bergantung proses sekali. Jika prosesnya bagus, tentu nanti hasilnya lebih bagus lagi. Nah, jadi itulah anak-anak tuh ya alhamdulillah kemauannya kita bawa terus dulu sekali seminggu ke pasir waktu hari Minggu, 1 mobil. Jadi anak-anak yang memang kalau dia udah di hatinya itu fisika atau misalnya pelajaran apa tertentu, kalau memang udah ngepen sekali dia akan berkemauan kuat gitu kan. Ya alhamdulillah lah ke pasir kita alhamdulillah kalau untuk bidang fisika sebelum ini, kalau yang tahun ini kita sibuk kan, jadi kita off. Sebenarnya kita alhamdulillah kalau di Rokanhulu masih kita yang apa? Masih punya nama lah untuk fisika ini. Ya SMA 1 Jungbatu, SMA 1 Rambah ya. Ya itu SMA 1 Rambah Hilir, SMA 2 Rambah Hilir. Ya itu yang jadi apa kan? Apa namanya, masih bisa bersaing, unggulan lah, masih bisa bersaing untuk mewakili Rokanhulu ini. Ya. Oke, terima kasih waktunya Ibu. Iya, sama-sama. Semoga informasi ini menambah referensi bagi sekolah kami bagaimana mengembangkan program Science Club di sekolah. Iya, ambil yang baik-baiknya aja ya. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak